Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi ya. Pagi, Pak. Oke. Sebelum mulai pelajaran hari ini, silahkan berdoa. Ya, saya minta tolong kepada kelas untuk memimpin doanya. Silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jangan lupa ya, selalu jaga kesehatan dan memperhatikan protokol kesehatan. Sebelum belajar hari ini, silahkan bisa absen dulu di link yang sudah saya share di segmen Microsoft Teams. Ya. Oke, dan selanjutnya silakan peserta didik untuk mengerjakan tes yang sudah saya share sama di segmen Microsoft Teams yang waktu. Oke, sudah selesai? Sudah. Jadi, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang anatomi dan bagian perangkat komputer. Ya. Jika pada sebelumnya kita sudah belajar tentang arsitektur dan organisasi komputer. Untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang anatomi dan bagian-bagian perangkat keras komputer. Mulai dari mengidentifikasi berbagai macam komponen yang ada di sebuah komputer dan apa yang dinamakan dengan hardware maupun software. Oke, anak-anak bisa membayangkan ya, bagaimana kalau di era sekarang ini tidak ada komputer. Ya, pastinya itu akan mengganggu aktivitas. Ya, dalam hal ini adalah aktivitas manusia. Apalagi dalam kondisi yang sekarang ini. Ya, pandemi ini ya, memaksa kita untuk belajar atau bekerja dari rumah, atau istilah lain adalah work from home atau WFO. Ya, yang pastinya itu menggunakan komputer maupun handphone. Jadi dengan adanya komputer, pekerjaan kita itu menjadi mudah. Ya. Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke, ini adalah komputer dan jaringan dasar. Ya, tapi ini adalah anatomi dan bagian perangkat keras komputer. Ya, untuk belajar kali ini, ya, nanti nanti satu mampu mengidentifikasi apa yang dinamakan dengan perangkat keras atau hardware, dan kedua adalah mengidentifikasi berbagai macam komponen yang ada di sebuah komputer. Ya. Namun untuk menambah wawasan kalian, ya, silahkan bisa disimak dahulu video berikut ini. Hai, kita kembali di Komputer dan Jaringan Dasar Project. Kita memasuki materi keempat, yaitu bagian-bagian perangkat keras komputer. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dapat menjelaskan bagian-bagian perangkat keras komputer. Let's start learning! Pertama, bagian-bagian input device, yaitu keyboard, memasukkan data berupa huruf angka atau simbol. Mouse
memindahkan pointer dan memilih jenis operasi yang akan dilakukan. Scanner membaca dokumen baik gambar maupun teks dan disimpan secara digital. Joystick digunakan saat bermain game atau suatu permainan komputer. CD-ROM atau DVD-ROM membaca data atau program dari media CD. Touchpad menerjemahkan perintah pointer sesuai dengan gerakan jari. Webcam, peripheral berupa kamera sebagai pengambil dan perekam gambar. Mikrofon digunakan untuk merekam suara. Barcode reader berisi sensor laser berwarna merah untuk memindai barcode. Yang kedua adalah proses device. Bagian-bagian dari proses device terdapat dalam CPU. Apa saja bagian dari CPU? Motherboard, papan sirkuit tempat untuk menghubungkan komponen komputer lainnya agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Prosesor, biasa disebut otak dari komputer, berbentuk chip kecil mengontrol keseluruhan berjalannya sistem komputer. RAM, Random Access Memory, tempat menampung data yang telah diproses oleh prosesor sebelum dilanjutkan kepada komponen lainnya. VGA card, Video Graphic Adapter, pengolah data grafis atau gambar sebelum ditampilkan ke monitor. Sound card, mengontrol semua audio yang ada pada sistem komputer. Tanpa sound card, komputer tidak akan bisa bersuara. Power supply, pembagi daya sumber arus listrik pada setiap komponen komputer. Tegangan dayanya antara lain 300 watt, 380 watt, 400 watt, dan 450 watt. Cooling fan, pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Hard disk, menyimpan berbagai data hingga menyimpan sistem operasi. Ukuran hard disk biasanya mulai dari 250 GB hingga 3 TB. CD dan DVD-ROM, untuk membaca dan menulis kaset atau CD atau DVD, di antaranya CDR, CD-RW, DVD-R, DVD-RW. Terakhir, casing, sebagai wadah untuk melindungi komponen komputer yang terdapat dalam CPU, seperti melindungi dari debu, panas, air, Selanjutnya, anatomi komputer untuk mewujudkan konsepsi komputer sebagai pengolah data untuk menghasilkan suatu informasi, maka diperlukan sistem komputer atau komputer sistem yang elemennya terdiri dari hardware, software, dan brainware. Ketiga elemen sistem komputer tersebut harus saling berhubungan dan membentuk kesatuan. Hardware tidak akan berfungsi apabila tanpa software. Demikian juga sebaliknya. Ya. Dan keduanya tidak bermanfaat apabila tidak ada manusia atau brainware yang mengoperasikan dan mengendalikannya. Ini adalah anatomi komputernya. Ya. Dimulai dari input. Ya. Jadi ada beberapa, ada kamera digital, ada disk drive, keyboard, mikrofon, modem, dan yang lain. Ya, nanti masuk port, ada motherboard. Setelah itu nanti diproses, nanti ada keluarannya atau outputnya. Ya, di situ ada printer, speaker, dan USB key. Selanjutnya, ya, anatomi komputer memiliki 3 bagian. Yang pertama, perangkat masukan. Yang kedua, proses. Dan yang ketiga, ini adalah perangkat keluaran. Nah, bagian-bagian komputer yang pertama, ini ada CPU, ya, atau singkatan dari Central Processing Unit. Adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Ya. Yang kedua, ini ada prosesor, ya, sering digunakan untuk menyebut CPU pada umumnya. Adapun mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu, seringkali dalam sebuah paket sirkuit terpadu tunggal.
Ini adalah bentuk dari CPU. Ya. Ada namanya bagian dari CPU ada namanya port USB. Ya, ini merupakan kependekan dari Universal Serial Bus. Ya, berfungsi untuk memasangkan perangkat-perangkat lainnya seperti flash disk, printer, kamera digital, HDD eksternal dan lain-lain. Ada namanya port serial. Ya, berfungsi untuk memasangkan printer yang masih menggunakan jack atau konektor bentuk lama. Ada juga namanya port paralel, adalah salah satu jenis soket pada personal komputer untuk berkomunikasi dengan peralatan luar seperti printer model lama. Karena itu, paralel port sering juga disebut dengan printer port. Ada istilah lain namanya adalah slot VGA. Ya, ada beberapa jenis slot yang dapat dipasangkan VGA kepadanya. Misalnya saja PCI, AGP, dan PCI Express. Berfungsi untuk memasangkan VGA card ke motherboard, di mana VGA card sendiri berfungsi sebagai penerjemah keluaran dari motherboard untuk ditampilkan pada monitor. Ya. Selanjutnya ada slot sound card. Umumnya slot yang digunakan untuk memasangkan sound card. Ya, saat ini adalah PCI. Berfungsi untuk memasangkan sebuah sound card pada motherboard, di mana sound card sendiri digunakan sebagai penerjemah keluaran dari motherboard untuk sebuah speaker. Ya. Jadi ada banyak port PS2, ada slot PCI, ada slot AGP dan slot ISE. Ya. Soket IDE ini adalah digunakan untuk memasangkan sebuah hard disk drive dan sebuah optical drive pada motherboard. Ya. Ada soket floppy digunakan untuk memasangkan sebuah floppy drive pada sebuah motherboard. Namun pada era sekarang ini kelihatannya sudah tidak digunakan lagi. Ada namanya soket power supply. Nah, ini menghubungkan power supply pada motherboard, di mana power supply berfungsi untuk memberi masukan kelistrikan pada motherboard. Ada namanya IC BIOS, ya, dan juga ada namanya baterai CMOS. IC BIOS ini merupakan sebuah komponen dasar pada sebuah motherboard yang digunakan oleh motherboard untuk mengatur alur masukan dan keluaran input dan output ke dan dari motherboard ke perangkat lain. Sedangkan untuk baterai CMOS-nya ini digunakan untuk memberi masukan kelistrikan pada motherboard saat tidak ada masukan kelistrikan dari power supply. Hal ini dimasukkan untuk menyimpan setting sistem pada motherboard. Ada namanya slot memory. Ya, ini berfungsi untuk memasangkan RAM pada sebuah motherboard, di mana RAM merupakan bentuk memori utama pada komputer yang berfungsi untuk menyimpan instruksi-instruksi yang akan atau sudah diproses oleh prosesor. Ada istilah namanya soket prosesor. Ini digunakan untuk memasangkan sebuah prosesor pada motherboard, di mana prosesor merupakan otak dari sebuah komputer yang berfungsi untuk mengatur, memproses, dan mengontrol masukan dan keluaran sebuah komputer. Ya. Ada istilah lain, ada namanya soket power fan atau kipas ya. Ada beberapa jenis fan pada komputer. Umumnya adalah fan yang digunakan untuk mendinginkan prosesor. Hal ini dikarenakan prosesor saat bekerja menghasilkan panas yang sangat tinggi yang akan merusak dirinya sendiri apabila panas yang dihasilkan itu tidak diatasi. Ya. Yang kedua, kalau tadi yang pertama adalah CPU, ini ada namanya mainboard atau motherboard. Ya. Sebelum saya lanjutkan, masih mendengar suara saya ya? Masih semangat ya? Masih. Ya. Slogan SMK kita, SMK. Bisa. SMK. Luar Bisa, biasa. hebat. SMK. Bisa. Oke, terima kasih. Ya, kita lanjutkan. Yang kedua adalah namanya mainboard atau motherboard. Ya. Mainboard ini merupakan komponen yang paling utama dalam CPU. Ya. Mainboard merupakan tempat bersatunya semua komponen CPU yang membentuk sebuah benda yang dinamakan komputer. Oleh karena itu, peranan mainboard sangat vital bagi bekerjanya sebuah komputer. Ya, prosesor, VGA card, memori hard disk, CD-ROM, PCI card, dan komponen lain dihubungkan oleh mainboard. Ini adalah bentuk fisiknya dari mainboard atau motherboard.
Ya. Bagian-bagian utama pada sebuah mainboard antara lain, ini adalah yang pertama ada namanya slot prosesor atau socket prosesor. Nah, ini yang pertama. Ya, slot ini berfungsi sebagai tempat prosesor atau otak dari komputer di dalam CPU. Slot ini pun bermacam-macam, tergantung dari jenis prosesor yang Anda gunakan. Penjelasan tentang slot akan dibahas pada bagian prosesor. Untuk lebih jelasnya lihat di gambar di bawah ini. Nah, jadi ada chipset yang kedua adalah namanya chipset mainboard. Ya. Chipset mainboard ini merupakan otak dari mainboard itu sendiri. Biasanya terdiri dari dua buah chipset. Namanya adalah North Break dan South Break. Ya. Keduanya berfungsi mengontrol hubungan antara komponen-komponen yang terhubung dengan mainboard dan menjaga kerja mereka. Ya, ini adalah alurnya ini. Ya. Oke, sekarang yang C ada namanya port VGA. Ya, port VGA merupakan tempat dudukan bagi VGA card atau kartu grafis tambahan. Pada umumnya, sebuah mainboard telah menyediakan kartu grafis yang telah terintegrasi dalam board dan terletak di belakang deretan port-port lainnya. Ya, printer, mouse, keyboard, sound. Ada dua jenis tempat dudukan bagi VGA card. Yang satu berjenis PCI Express untuk mainboard saat ini, dan yang satu lagi ini berjenis VGA port. Nah, ini adalah mainboard zaman dulu. Yang D ini ada namanya port panel belakang. Ya, bagian ini merupakan kumpulan dari port-port pendukung mainboard. Di antaranya adalah port USB, port mouse, port keyboard, port LAN, port printer, port game console, port freeware, port VGA integrated, port sound. Dan port-port ini pada bagian belakang CPU dan letaknya saling berhimpitan. Dari port-port ini akan disambungkan dengan perangkat luar lainnya seperti keyboard atau speaker. Bentuknya adalah ini. Ya, ini adalah beberapa port tadi yang saling berhimpitan. Nah. Ada namanya slot memory. Ya. Slot memory ini adalah merupakan tempat dudukan untuk memori utama. Letaknya tidak jauh dari prosesor. Tepatnya di bawah prosesor. Jumlah paling banyak, paling sedikit adalah 2 buah dan paling banyak adalah 4 buah. Semakin banyak slot yang ada, maka semakin baik. Karena kapasitas memori yang dapat ditanamkan di dalam komputer bisa semakin besar. Ya. Ini adalah bentuk slot tadi. Ya. Sekarang ada namanya F, ya, slot power. Bagian ini merupakan tempat bagi mainboard untuk mendapatkan daya listrik. Ya, untuk yang G, port hard disk atau CD-ROM, floppy. Ya. Bagian ini merupakan tempat untuk menghubungkan hard disk, CD-ROM, dan floppy. Untuk hard disk dan CD-ROM ada 2 pilihan slot, yakni slot IDE yang bentuknya lebih besar dan slot SATA yang bentuknya lebih kecil. Sedangkan slot floppy bentuknya hampir sama dengan slot IDE. Nah, ini adalah bentuknya. Selanjutnya yang enggak, ini adalah ada port PCI atau expansion card. Ya, merupakan port tambahan untuk memasang card selain VGA pada mainboard seperti sound card, modem, LAN card, dan lainnya. Port ini terletak di sebuah port VGA dengan bentuk yang hampir sama dan biasanya berwarna putih. Nah, ini adalah gambarnya. Beberapa bagian komputer lainnya, ya, floppy disk atau yang sering kita sebut dengan disket adalah sebuah perangkat penyimpanan data yang terdiri dari sebuah medium penyimpanan magnetis bulat yang tipis dan lentur dan dilapisi lapisan plastik berbentuk persegi atau persegi panjang. Floppy disk menggunakan kadar cakram atau liuk. Floppy disk drive atau FDD kapasitas cakram liuk yang paling umum adalah 1,44 MB. Ya. Seperti yang tertera pada cakram liuk, ya. Meski kapasitas sebenarnya adalah 1,38 MB. Dan pada zaman sekarang ini sudah ada penyimpanan data yang lebih baik daripada disket, yaitu adalah flash disk. Nah, ini adalah floppy disk, ya, atau disket tadi. Namun di era sekarang ini sudah tidak beredar lagi. Ada namanya hard disk drive atau HDD, adalah sebuah komponen perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis
ya. Cakram keras atau HDD diciptakan pertama kali oleh insinyur IBM, ya, Reynold Johnson pada tahun 1956. Hard drive atau HDD tersebut terdiri dari 50 piringan berukuran 2 kaki atau 0,6 meter dengan kecepatan rotasinya mencapai 1200 rpm atau rotation per minute, ya, dengan kapasitas penyimpanan 4,4 MB, ya. Hard disk ini, ya, zaman sekarang sudah mencapai kapasitas 750 GB, ya, selebar 0,6, ya, cm, dan ada yang lebih lagi. Ini adalah bentuk hard disknya atau HDD tadi. Oke. Sekarang adalah CD-ROM, adalah sebuah piringan, ya, kompak dari jenis piringan optical disk yang dapat menyimpan data. Ukuran data yang dapat disimpan saat ini bisa mencapai 700 MB, ya, atau 700 juta byte, ya. CD-ROM bersifat hanya dapat dibaca dan tidak dapat ditulisi. Untuk dapat membaca isi CD-ROM, alat utama yang diperlukan adalah CD drive. Ya, perkembangan CD-ROM terkini memungkinkan CD dapat ditulis berulang kali atau rewrite atau RW, yang lebih dikenal dengan nama CD-RW. Ya. Oke. Ini adalah bentuk CD-ROM-nya, ini adalah bentuk CD-ROM drive-nya. Ya. Sekarang adalah ada namanya modem, ya. Modem ini berasal dari singkatan modulator demodulator, ya. Modulator merupakan bagian yang menggugah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa carrier dan siap untuk dikirimkan. Sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik, ya. Modem merupakan penggabungan kedua-duanya. Artinya, modem adalah alat komunikasi dua arah. Setiap perangkat komunikasi jarak jauh dua arah umumnya menggunakan bagian yang disebut dengan modem, seperti set, microwave radio, dan lain sebagainya. Namun, umumnya istilah modem lebih dikenal sebagai perangkat keras yang sering digunakan untuk komunikasi pada komputer. Ini bentuk modemnya. Sudah pernah melihat, ya? Sudah. Atau ada yang sudah memiliki? Oke. Selanjutnya ada namanya webcam atau singkatan dari web kamera. Adalah sebutan bagi kamera real time, ya, bermana keadaan pada saat ini juga, yang gambarnya bisa diakses atau lihat melalui World Wide Web, ya, atau WWW. Program instant messaging atau aplikasi video call, ya. Ada namanya printer atau pencetak, ada alat yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa maupun gambar atau grafik di atas kertas. Bentuknya adalah ini adalah webcam, ini adalah printer. Kira-kira sudah pernah melihat, ya? Sudah. Karena sekarang ini pun di sekolah kita ini banyak sekali, ya. Ini kira-kira materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Oke, apakah sudah ada tentang penjelasan materi anatomi dan bagian perangkat keras komputer? Sudah ada? Ya. Oke, sudah. Ya. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ada, Pak. Saya izin bertanya. Apa yang dinamakan dengan perangkat keras atau hardware itu, Pak? Oke, ya. Tanya yang bagus. Ya, jadi pengertian dari hardware, itu disebut juga dengan nama perangkat keras. Adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat asalnya bisa dilihat dan ditabel langsung atau yang dicatat, yang berfungsi untuk proses komputerisasi. Bagaimana? Sudah jelas? Sudah, Pak. Oke. Ya.
Untuk meningkatkan pemahaman materi ini, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok nanti terdiri dari 4. Nah, pembagian kelompok sudah saya dan manajemen atau soft team. Ya, silakan kalian melaksanakan kelompok sesuai kelompok masing-masing. Jadi setelah saya ini kalian bisa langsung lihat dan berkata nanti pada 12 sudah barat kita pakai waktu ini untuk menanyakan dan diskusi dan untuk pelajaran ini perlu diketahui nanti kelompok yang bagus dan baik dalam penyampaian prestasi dalam diskusi kelompok akan mendapatkan apresiasi yang tangan dan ada spesial dari dalam lain. Bisa dibagi ya? Sudah. Nah, jika sudah dan jika tidak ada maka sudah untuk kali nanti kita lagi pada pukul 12. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Semangat ya? Alhamdulillah. Halo, saya. Sudah, Pak. Ya sudah. Langsung saya saja ya. Yang melakukan presentasi ini adalah kelompok B. Silakan presentasikan hasil kelompoknya. Ya, kelompok yang lain ya silakan perhatikan dan nanti boleh bertanya jika ada yang mau ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 1, pengertian hardware. Hardware atau perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik. Jadi, rupa secara fisik dari komputer dapat kita sebut sebagai hardware atau perangkat keras. 2. Pengertian software. Software atau perangkat lunak adalah data-data yang terdapat pada sebuah komputer yang diformat kemudian disimpan secara digital. Bisa dibilang bahwa software merupakan komponen yang tidak terlihat secara fisik, tetapi terdapat dalam sebuah komputer. 3. Perbedaan utama antara hardware dan software. Hardware atau perangkat keras yaitu komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik. Sedangkan software atau perangkat lunak yaitu komponen yang tidak terlihat secara fisik tetapi terdapat dalam sebuah komputer. 4. Pengertian brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. 5. 3 contoh hardware dan software. Contoh hardware yaitu monitor, mouse, keyboard, CPU, scanner, printer, dan lain-lain. Contoh software 1. Sistem operasi yaitu Unix, Windows, Madison, Linux, dan lain-lain. 2. Software aplikasi yaitu word processing seperti Microsoft Word, API Word, WordStar, dan lain-lain. Spreadsheet yaitu Microsoft Excel, Lotus, Quadro. Publishing yaitu CorelDRAW, PageMaker, Photoshop. 3. Software pemrograman atau utility yaitu WinApp, WinZip. Apakah ada yang mau ditanyakan atau mau menanggapi? Izin menanggapi, Pak. Oh ya, silakan. Hasil diskusi yang disampaikan kelompok 2 hampir sama dengan kelompok saya. Hanya saja untuk soal nomor 3 kurang teliti pada bagian contoh software, yaitu 1. Sistem operasi Unix, Windows, Macintosh, Linux, dan lain-lain. 2. Software aplikasi Word Processing, Mr. Word, API Word, WordStar, dan lain-lain. Spreadsheet
Mrs. Excel, Lotus Quattro, Publishing, CorelDRAW, PageMaker, Photoshop. 3. Software pemrograman atau utility, Winamp, WinZip. 4. Bahasa pemrograman, Assembly, Pascal, C, C++, Java. Tadi yang contoh bahasa pemrograman belum disebutkan. Oh iya, terima kasih atas koreksinya. Ada lagi yang lain? Jika tidak ada, saya akhiri presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya presentasi dari kelompok 2. Ya, saya minta tolong beri applause ya, terbuka buat teman kalian. Oke, baik anak-anak. Setelah saya sudah berikan presentasi, saya kira dapat namun sebelumnya saya akan menyimpulkan dari silakan salah satu dan Izin menjawab, Pak. oh ya, Kesimpulan pelajaran hari ini adalah perbedaan utama antara hardware dan software. Hardware atau perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik. Sedangkan software atau perangkat lunak adalah komponen yang tidak terlihat secara fisik, tetapi terdapat dalam sebuah komputer. oke, baik sekali. Ini katakan sebenarnya bahwa perbedaan utama antara hardware dan software. Ya, hardware itu adalah perangkat keras, ini adalah komponen komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik. Ya, contohnya adalah ada monitor, mouse, keyboard, CPU, scanner, printer, dan lain-lain. Sedangkan untuk yang software atau perangkat lunak, ini adalah komponen yang tidak terlihat secara fisik, tetapi terdapat dalam sebuah komputer. Contohnya adalah sistem operasi, software aplikasi, software pemrograman, dan bahasa pemrograman. Untuk mengetahui ketercapaian pemahaman kalian pada materi ini, silahkan anak-anak mengerjakan post test yang sudah saya share di assessment Microsoft Teams. Silakan. Sudah selesai? Ya, Pak. Ya. Untuk itu hari ini ya. Semoga pertemuan yang akan datang kita bertemu lagi dengan semangat baru ya. Tetaplah berbuat baik walaupun cuma sedikit, serta tetap selalu semangat belajar, dan yang terakhir jaga selalu kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Ya, Bapak minta tolong kepada ketua kelas ya, untuk memimpin doa penutup. Doa mulai. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.